Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang kami hormati, kawan-kawan media khususnya cetak, elektronik, TV dan semuanya, dan yang terhormat Ketua tim kita, tim pemenangan kita Dr. Fauzan dan seluruh tim, ada tim hukum kita juga. Saya mau sampaikan sedikit saja dulu tentang kronologis ya, karena ini penting buat kawan-kawan media untuk meliput secara utuh. Pertama, hari Senin kalau saya tidak salah, kami diminta oleh tim kami untuk melakukan swab pada tanggal 31 atau tanggal 1 hari Senin pagi itu. Di sini tempatnya kita melakukan swab. Jadi alhamdulillah pada swab itu ada Ulun juga dan Guru Oton. Setelah selesai kalau saya tidak salah tanggal 2 ya, tanggal 2 hari Rabu ya, tanggal 2 hari Rabu itu kami disampaikan bahwa hasil swab yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar sebelum mendaftar hasilnya adalah negatif. Alhamdulillah. Dan setelah itu kami menyusun kepada tim semua untuk pada hari Sabtu melakukan pendaftaran karena sudah lengkap. Nah, pada saat kami melakukan pendaftaran di KPU, kami disampaikan secara terbuka bahwa hasil swab kami negatif dan kami boleh sudah melakukan proses pendaftaran. Berselang kemudian malam, tepatnya jam 7, Pak Manhuri, karena kebetulan penghubung LO kami ke KPU, menyampaikan bahwa besok ada pemeriksaan kesehatan. Ada pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh KPU Banjar, dirujuk kepada Rumah Sakit Ulin. Ya, jadi Rumah Sakit Ulin. Pagi kami berangkat dari sini sampai di sana jam 9. Jam 9, jam setengah 10 persis di depan pintu ya, di depan pintu masuk Rumah Sakit Ulin itu kami diminta lagi swab. Jadi diminta lagi untuk melakukan tes PCR. Ya, saya tidak tahu apakah tempat itu layak atau tidak di depan pintu itu ya. Hanya dikasih horden saja. Kami di swab dan pada saat di swab proses berlangsung. Siang kami melakukan tes rohani sampai dengan malam selesai. Nah, disinilah bermula dari satu hal yang menurut kami ya boleh kita katakan hal yang sangat terkejut buat kami gitu ya. Kalau saya tidak salah pada saat itu jam 11 malam. 11 malam handphone saya berdering, saya mau istirahat, berdering dan ada salah satu komisioner KPU menelpon kami, memberitahukan kepada Ulun khususnya lewat via telepon itu bahwa beliau minta maaf, Pak Andin, saya memberitahukan informasi dari KPU Provinsi katanya. Jadi KPU Provinsi memberitahukan bahwa Pak Andin terindikasi terpapar COVID-19 positif. Dari situlah kami mulai kelimpungan gitu ya. Kenapa jadi sampai terjadi seperti itu? Kami datang ke kamar sebelah ke tempat Guru Oton dan ternyata saya konfirmasi Guru Oton juga terpapar COVID-19 dan positif gitu ya. Padahal baru 3 hari kami menerima hasil swab itu ternyata negatif. Berangkat dari itu 1 jam kemudian datang seorang dokter perempuan namanya dokter paru mau memeriksa kondisi kami dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata setelah diperiksa informasi dari beliau menyatakan bahwa Pak Andin dan Guru Oton kondisinya paru segala macam sehat. Bapak termasuk kategorisasi terinfeksi COVID-19 tanpa gejala katanya begitu. Nah, jadi orang tanpa gejala. Nah, saya minta komentar beliau, Bu, kalau begitu gimana proses besok kesehatan kami? Nah, berdasarkan hasil ini, bahwa Bapak positif katanya, maka Bapak ditunda 10 hari lagi baru boleh nanti dilakukan pemeriksaan. Katanya. Itu membuat kami menjadi sangat kecewa gitu ya. Kami belum dapat surat apa-apa saat itu. Dan kami minta, kalau begitu, apa saran Ibu? Sarannya silahkan Bapak mau istirahat di rumah sakit atau ke rumah isolasi mandiri katanya. Karena saya sudah tidak memiliki keyakinan lagi bahwa ini ada sesuatu hal yang saya tidak yakin,
Saya putuskan untuk balik malam itu juga, tepatnya jam 2 malam kami balik dengan Guru Oton ke rumah. Pagi kami kumpulkan kawan-kawan tim. Kami sampaikan informasi by telepon atau via telepon dari komisioner KPU tersebut, dan diamini juga oleh salah satu dokter yang memeriksa kami bahwa ternyata kami benar-benar terinfeksi COVID-19 tersebut. Nah, berangkat dari situ kami merasa bahwa ini tidak lazim dan tidak kami yakini. Maka kami ambil satu keputusan, inisiasi dari tim dan ketua tim, Ulun sendiri pada saat itu dengan menggunakan hasil swab yang negatif berangkat ke Jakarta sore, dan Guru Oton bertahan di sini yang besoknya melakukan swab ke Rumah Sakit Ciputra. Saya pada saat Senin karena sampainya malam minta rujukan ke rumah sakit apa yang kira-kira punya skala benar-benar berintegriti, benar-benar kualifikasinya adalah rumah sakit yang terjamin gitu ya. Akhirnya ditunjuklah Rumah Sakit Medistra. Saya pada saat hari Selasa itu, hari Selasa, tepatnya jam 12, saya datang, saya lapor, habis itu saya di swab. Di swab malam jam 9 malam saya dilaporkan oleh salah satu tim medis mereka, dinyatakan bahwa hasil saya negatif. Dan itu membuat saya sangat berbahagia hasil itu. Akan tetapi karena saya butuh konfirmasi langsung terhadap ini, saya paginya datang ke Dr. Gunawan. Dr. Gunawan adalah salah satu dokter spesialis. Saya datang pagi jam 9 ke Dr. Gunawan. Saya minta ke Dr. Gunawan untuk memeriksa seluruh kesehatan saya sebagai bahan komparasi nanti pada saat saya dilakukan pengecekan di Rumah Sakit Ulin. Beliau minta agar dilakukan tes swab yang kedua pada hari Rabu. Jadi pada hari Rabu itu saya melakukan swab lagi, rapid test, swab, dan semua hasil darah, urin, sampai dengan CT scan. Alhamdulillah tadi malam persis jam 9 malam lagi saya dikonfirmasi ternyata saya negatif lagi. Berarti sudah 2 kali berturut-turut di Rumah Sakit Medistra saya dinyatakan negatif lagi. Nah, persoalan inilah yang mau harus saya sampaikan kepada media, bahwa ada hal yang sangat merugikan bagi kami khususnya. Ini menjadi salah satu personal kritik kepada pihak rumah sakit maupun pihak penyelenggara. Kami mendengar dari beberapa media bahwa saya terpapar positif 19 ya, dan ini sangat merugikan bagi kami tim, saya dengan Paslon, dengan Guru Oton juga. Jadi ya rugi secara moral kami. Kenapa? Karena ini membuat kita ketakutan gitu ya, kita ketakutan, tim semua kebingungan gitu ya. Dan secara sosial juga menimbulkan ketakutan juga dengan masyarakat kami di Kabupaten Banjar. Khususnya kami yang mengagendakan adanya pertemuan, adanya diskusi dengan masyarakat di desa, batal. Kenapa jadi batal? Karena memang ditakutkan terpapar COVID-19 juga. Karena Pak Andin sudah beredar di media massa, di media elektronik, di media cetak, dan media sosial, bahwa ternyata 8 orang itu termasuk Andin dan Guru Oton terpapar COVID-19 gitu ya. Dan yang terakhir ini persoalan yang ketiga adalah persoalan elektoral. Ada para pihak yang kami melihat menyebarluaskan begitu masif bahwa Andin dan Guru Oton ini adalah orang yang terkena COVID gitu ya. Dan ini sangat merugikan sekali. Kalau seperti ini terjadi, kasihan kawan-kawan yang lain gitu ya, selain kami berdua gitu ya. Nah, ini persoalan yang penting buat pihak penyelenggara, buat pihak rumah sakit, dan semua masyarakat Kabupaten Banjar untuk bisa melihat secara objektif. Kalau seandainya memang kami positif, kami juga diperlihatkan surat, setidak-tidaknya kami tahu gitu bahwa kami ternyata positif. Ini saya tidak menemukan satupun selembar surat saya dinyatakan positif gitu ya. Nah, ini sekali lagi kepada kawan-kawan media, ini tidak membuat kita nyaman gitu ya. Akan tetapi karena ini kawan-kawan sudah pada kumpul semua, kami mengambil hikmah dari semua perjalanan kami ini sebagai pasangan calon independen atau jalur perseorangan, bahwa ternyata kesehatan itu penting.
sangat penting kesehatan itu bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Walaupun di masa pandemi kita tetap melakukan pemilu kada gitu ya. Jadi tidak boleh bertoleransi terhadap kesehatan tersebut walaupun kita tetap melaksanakan pilkada. Dan yang kedua, saya juga melihat ada hikmah di balik perjalanan dalam 7 hari ini. Kami terinfeksi, disebut dengan terinfeksi atau positif, itu membuat kita sadar semua. Kita sadar bahwa ternyata proses pemilu kada ini harus bersama-sama kita awasi. Tidak hanya kami sebagai tim paslon, tidak hanya media juga sebagai alat pengantar atau jembatan yang tidak punya tiang, tapi juga instansi penyelenggara dan seluruh komponen stakeholder yang lain juga harus mengawasi agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan masyarakat dalam pilkada ini. Kita pengen pilkada ini berjalan dengan baik, jujur, adil, tidak ada intimidasi, tidak ada kecurangan, dan mudah-mudahan tidak terjadi transaksi politik uang. Dan terakhir, ini juga hikmah besar ya Pak Ketua ya, hikmah besar bagi kami tim Banjar Bersinar, membuka mata kami dan membuka juga mata masyarakat Kabupaten Banjar sehingga lebih relevan, lebih terbuka bahwa di hadapan mata kita ini ternyata COVID-19 ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi di belakangnya itu ada persoalan kesejahteraan yang perlu sangat kita perhatikan untuk masyarakat kita di Kabupaten Banjar. Bagaimana kita berpikir untuk kesejahteraan melalui jalan pemilu kada pada hari ini, maka tidak ada jalan lain bahwa prioritas masyarakat Kabupaten Banjar harus sejahtera, harus mandiri, dan harus berdaya guna, keluar dari kemiskinan, keluar dari rasa sakit, dan keluar dari terbelenggu persoalan-persoalan yang akan merugikan masyarakat kita Kabupaten Banjar. Kira-kira itu menjadi harapan besar kami kepada kawan-kawan media untuk bisa disampaikan ke publik bahwa ini menjadi catatan penting bagi semua masyarakat Kabupaten Banjar dan semua stakeholder yang terlibat terhadap persoalan-persoalan yang ada pada saat ini. Kira-kira itu yang dapat ulun sampaikan kepada kawan-kawan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak menyerahkan itu ke Pak Adi kan tidak menerima katanya. Ya, jadi sesuai apa yang tadi saya sampaikan, ini ada LO kami dari tim hukum menerima surat, memang tidak menyebutkan secara spesifik atau secara eksplisit bahwa kami terinfeksi COVID-19 gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan ini ada persoalan gangguan ya kepada kami, tidak tahu siapa yang melakukan ini sehingga masif di media massa, di media sosial beredar nama 8 orang gitu ya, khususnya Andin dan Guru Oton satu paket terinfeksi COVID-19 gitu ya. Dan ini jelas tadi tidak terlihat, dan ada lagi satu surat ditandatangani oleh salah satu dokter ya, tapi nanti silakan kepada tim ya. Ini dari KPU Kabupaten Banjar. Ini isinya hanya undang-undang. Ini undang-undang saja, bunyi undang-undang yang dituangkan di sini. Tidak menyebutkan kandidat kami Pak Andin dan Guru Oton terpapar COVID-19. Ini dari KPU Kabupaten. Dan tidak ada menyebutkan. Ini hanya bahasa hukum. Kemudian yang kedua, ini dari rumah sakit. Ini keterangan dokter pribadi yang paruh yang disebutkan oleh Pak Oton, Pak Andin tadi. Artinya ini pribadi. Kemudian yang ketiga, ini ada dari rumah sakit Ulin Banjarmasin. Ini kalau menurut kami dari lab ini harus ada tanda tangan. Kalau kami orang hukum, kalau tidak ada bertanda tangan, tidak ada yang bertanggung jawab. Saudara-saudara bisa lihat ini. Ya, ini semua orang bisa membuat. Anda pun bisa membuat di rumah. Data yang seperti ini gitu loh. Karena tidak ada tanggung jawabnya. Kemudian kami tambahkan, mestinya ini untuk memberikan keterangan pers perihal beliau terinfeksi COVID-19 tidak KPU provinsi,
Harusnya yang jumpa pers adalah KPU Kabupaten Banjar. Saya kira dari tim hukum itu. Terima kasih, lanjut Pak Ya, Bupati. terima kasih. Silakan kawan-kawan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Bang Adin, izin Lebih dulu. perbedaan pemeriksaan swab. Ya, jadi kalau pemeriksaan secara secara medis tidak ada ya. Mohon maaf, bukan tidak ada. Secara medis ada. Pertama, kalau di rumah sakit sini ya, dari Banjar itu kami lakukan di sini. Kami dicek mulai pertama hidung, lubang hidung 2, terus mulut. Nah, pada saat di Banjarmasin di RSUD Ulin, kami hanya dicek di hidung gitu ya, dan itu di depan pintu rumah sakit gitu ya. Dan yang ketiga, pada saat kami melakukan di Medistra itu di ruangan laboratorium persis, tetap ada ventilasi udara. Kami dilakukan persis di hidung dan di mulut sama seperti yang dilakukan di sini. Itu yang membedakan secara medis. Silakan. Bani dari tim Ya, pertama secara moral saya menghimbau kepada khususnya pihak rumah sakit dan penyelenggara, dengan adanya hasil swab yang negatif ini menjadi 3 kali ya, 3 kali kami swab hasilnya negatif, 1 kali positif. Harapan besarnya kepada penyelenggara dan rumah sakit untuk segera melakukan swab kami kembali gitu ya, khususnya kami berdua, karena dengan dasar hukum ini bahwa kami tidak boleh dinyatakan harus menunda 10 hari dari sejak kemarin gitu ya. Kenapa? Karena ini sangat mengganggu juga. Kami mau keluar, mau melakukan sosialisasi, mau menyampaikan program dan gagasan bersama dengan ketua tim dan tim lainnya, itu jadi bumerang gitu ya. Jadi sesuatu hal yang membuat kami akhirnya kebingungan. Kami melakukan takut dianggap melanggar, dan kami tidak melakukan juga akhirnya merugikan pada pihak kami sendiri. Kira-kira seperti itu. Pak Ali, kami bisa bergeser kepada Pak Paujan. Oke, silakan. Sebagai ketua tim pemenangan terhadap persoalan ini bagaimana Pak? Ya, pertama kemarin pas waktu saya mendengar bahwa Pak Andin terpapar COVID itu, pasti saya berada di lapangan ketika bertemu dengan masyarakat. Tengah jalan saya sudah mendapat kontak dari teman yang dia antusias masuk bergabung dengan kami. Ternyata dia mengundurkan diri, dan sampai sekarang saya tanya, ada alasan mengundur diri, dia nggak menjawab ini. Ini satu indikator bahwa media yang beredar tentang COVID Pak Andin ini sangat berpengaruh dengan operasional kami yang sampai melakukan. Sampai juga keluarga nelponi, udah sekian nanti swab aja dulu, ini nanti keluarga nih terganggu katanya kan. Nah, jadi ini jelas kata Pak Andin sangat merugikan dengan kami. Kami berharap bahwa tim yang mengambil sikap ini, terutama KPU, harus bisa bijaksana. Karena melihat sudah ada bukti yang nyata bahwa 2 swab yang di Banjarmasin dalam dinas kesehatan dan juga yang di Jakarta dengan cara yang justru lebih akurat, tadi dijelaskan oleh Pak Andin, ini sebagai bahan pertimbangan. Kenapa sih bisa beda dengan yang dilakukan swab di Banjarmasin? Bisa beda. Yang hanya menyuapnya cuma melakukan di hidung. Nah, kita kan tidak tahu secara teknis, tidak tahu bagaimana tim kesehatan seperti apa yang kita juga takut juga kalau memang betul. Tapi melihat keadaan seperti ini, kita perlu ada sikap itu, sikap dari KPU Kalsel khususnya untuk menyikapi ini bagaimana tindak lanjutnya. Kita juga tidak ingin kami dirugikan dan juga masyarakat dirugikan dalam masalah ini. Jadi saya kira segeranya lah, karena kami setiap hari turun ke lapangan dan menyampaikan pesan-pesan ini juga sangat terganggu dengan kalau tidak ada sikap dari KPU. Dan kalau ternyata Pak Andin dengan alternatif tidak benar-benar negatif, udah kami minta supaya bisa dipublikasikan kembali sehingga benar-benar masyarakat bisa mengetahui betul apa yang kami sampaikan bahwa Pak Andin tidak tercovid dengan Pak Atan negatif, dan juga nyambung dengan yang disampaikan oleh KPU Kalsel. Harap kami seperti itulah. Ya, seperti apa dijelaskan oleh tim hukum kami tadi, ini sebenarnya sesuatu yang kurang bertanggung jawab. Kalau memberikan surat tanpa ada memberi penjelasan, keberanian mengatakan Andin COVID atau tidak ada penjelasan di sana dalam surat dari KPU Kabupaten. Saya kira Kabupaten perlu ambil sikap yang betul dengan alasan-alasan sumber yang sahih tentang masalah
penelitian Pak Andin ini itu menjadi bahan oleh KPU Kabupaten supaya cepat mengambil sikap itu.